One, two, three, four, five. Oke, sudah hampir 10 menit nih. Tadi sempat terpotong waktunya karena kendala teknis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 students. Oke, lumayan. Nanti yang 3 orang tinggal mungkin sedang struggling with the internet connection. Let's begin the class then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's begin our class today by saying Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this week will be the last meeting for our subjects during one semester. It is supposed to be a silent week because 2 weeks ago or 3 weeks ago, I forget, I was absent. So that's why today we are going to finish everything. So today there will be two topics that we need to discuss, and there will be 2 products also. Yeah, so there are 2 things, and there will be 2 products as well that you create together with your partner or your friends. Okay, so the first, I also will give you 2 slides, yeah, because there are 2 things, so I will give you 2 kinds of PowerPoints, and I will also send them into the WhatsApp group, and I also send the assignment into the WhatsApp group because the problems are inside the PowerPoint. Okay, so the first thing is this sentence structure. Okay, kalau beberapa minggu lalu kemarin kita latihan bagaimana breakdown, menelaah susunan kata, ya, kata demi kata, kemudian kata tersebut menjadi frase. Nah, sekarang mulai ke atas lagi, yaitu sentence structure. Ya, sentence structure. So as everyone knows that there are 3 kinds of sentences according to the structures, ya. Yeah, according to the structures, there are 3 sentences: simple, compound, and complex sentences. Kalau dilihat dari pembagian fungsinya, kalimat itu ada kalimat tanya, kalimat negatif, ada kalimat positif, kalimat perintah, kalimat what is it? How do you say it in bahasa Indonesia? An exclamatory sentence itu kalau berdasarkan kategori fungsinya, tapi kalau kategorinya structures-nya, maka seperti ini pembagiannya. Oke, from the simple sentence. Nah, kalau misalnya simple sentence in the breakdown menjadi tree diagram, maka rumusnya, ya, rumusnya itu pasti NP-VP, ya, NP-VP. Ini ada bracket aux, itu maksudnya auxiliary, maksudnya di bracket karena ada beberapa yang kata kerjanya itu hanya auxiliary. Ya, kalau misalnya kalimatnya itu berupa, predikatnya itu berupa predikat nominatif atau predikat adjektif. Kemarin sudah dibahas. Okay? So after all, yang namanya simple sentence itu sebenarnya bukan yang namanya simple sentence, ya. Semua sentence, ya. Semua sentence, baik itu simple sentence, compound, atau complex sentence, itu basicnya pasti ada NP, ada VP, ada subject, ada verb. Okay?
Maka kalau misalnya nih ada kalimat the king of France had an unhappy life. The king of France had an unhappy life. So this is an example of the simple sentence because we only have one subject and one verb, right? Okay, so if we are going to break the sentence down into the tree diagram, so it must be symbolized by S because it is sentence. Yeah, then S is for sentence, and don't forget it must be NP PP. So the NP, because the subject is not a simple subject, right? Because again, it is not a simple subject. Wait a minute. I need to. Okay, sorry for the interruption because there was a noise that was bothering me a bit. Jadi tadi ya, balik lagi. Karena si subjeknya ini bukan simple subject, ya, ini berupa frase, maka rumusnya begini. Oke, tapi kalau misalnya dia simple subject, pasti cuma N kelanjutannya. Gitu. Misalnya kalau subjeknya itu hanya seorang nama, misalnya Budi. Budi had a happy life. Nah, maka ke bawahnya si NP ini hanya N. Tapi karena di sini berbentuk frase, determiner, determiner, dan kebetulan determinernya itu adalah artikel the, kemudian ada had-nya itu ada di king, ya enggak? Had-nya itu ada di king, maka N-nya di king, terus kemudian si of France-nya ini adalah modifier dari king. Nah, si modifiernya ini berbentuk prepositional phrase. Ada preposition of di sini, terus kemudian di sini ada N lagi. France. Gitu. Oke, terus kemudian untuk predikatnya ada Had. Ya, had-nya ada di head, ya. Ini ada di head, terus kemudian si predikatnya ini, ini pasti predikat. Ini butuh objek. Nah, objek ini pastinya berbentuk noun phrase, dan di sini, ya, bukan berbentuk noun phrase. Rumusnya NP, ya. NP itu bisa N doang, bisa ditemenin dengan determiner atau modifier yang lain. Nah, tapi karena kebetulan di sini ada unhappy life, maka di sini objeknya bukan simple, melainkan ada modifiernya. Okay, so this one is article, yeah, this one is adjective, and this one is noun. Okay, next, compound sentence. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya di mata kuliah paragraph writing, ya, kalau nggak salah. Iya, Ma'am. Iya. Tuh ada compound sentence. Compound sentence itu kan terdiri dari dua klausa, ya, dua klausa independen. Okay. Dua klausa independen yang dijembatani, yang di-connect, digabungkan oleh conjunction, ya. Tapi di sini saya istilahnya tidak menggunakan conjunction, ya, karena conjunction itu bisa apa ya? Bisa nanti ke adverbial clause. Gitu. Jadi karena untuk compound sentence itu dia punya conjunction sendiri, namanya coordinating conjunction, maka di sini istilahnya saya ganti jadi coordinator, ya, koordinator atau coordinating conjunction.
Gitu. Nah, di sini digabungkan dua simple sentence, NPVP, NPVP. Nah, contoh kalimatnya, the teacher is teaching phonetics now, and the students are taking down notes. Okay. See, we have a coordinator and here, and again we have two subjects and two verbs. Okay, so because it is a sentence, so symbolize it with S. Because we have two sentences, so it's S1 and S2, and this one, the first sentence, yeah, the first sentence, it must be NPVP also, and the second sentence must be NPVP as also. And what is the subject for the first sentence? It is the teacher. Teacher, very good. And it is a phrase because we have determiner. Yeah, article means here, and then N is the head. What is the head of this noun phrase? It is an N. Okay, teacher. And we have verb phrase here. Okay. Is. Yes, very Teacher. good. Teaching. And then we have an object here. Okay, because we have an object, so it must be noun phrase. Is teaching phonetics now. Okay, did you get that? Yes, Miss. All right. And then don't forget, because it is compound sentence. This one we have the coordinator, and do the same things for the second sentence. We got a subject, a second subject. What is the head of the second subject? Students. And we have determiner here. Article arts means article. And for the verb phrase, for the verb, for the predicate, we have an auxiliary are, and we have also main verb. Okay, and then we have a preposition down. You know, this one is noun phrase. If you want to, what is it? Specify it. Yeah, specify it a little bit more complex. Yeah, you can also say and this one is a verb, and after that you can put the lines. Yeah, put the lines next to the main verb, and then this one is categorized as prepositional phrase, right? Because it is preposition, and this one is noun. So we can specify it a little bit more complex. Next is, loh, kok tahu-tahu ini? Yang compoundnya kompleks mana ini? Kompleks. Oh, this one. Nah, lompat ya tadi kalimatnya. Next is complex sentence. As you know that the complex sentence has noun clause, or an adjective clause, or an adverbial clause. Betul. Ya, yang namanya complex sentence pasti ada salah satu di antara ini. Ada noun clause-nya, ada adjective clause-nya, atau ada adverbial clause-nya. Okay, so the conclusion is that complex sentence must consist of dependent clause. Okay, so because it is very complex, I will not show you the formulation. Yeah, no need to know that. But again, as long as it is called as a sentence, so it must be NPVP. Ya, it must be NPVP. For example nih, kenapa saya bilang itu susah? Nggak perlu dikasih tahu rumusnya, karena gini, ini pasti akan banyak sekali ya rumusnya. Kayak misalnya gini, noun clause itu biasanya muncul di mana sih dalam sebuah kalimat? Fungsinya sebagai apa noun clause kalau dalam kalimat? Sebagai noun. Iya, sebagai noun. Noun itu diposisikan di mana? Di mana? Klausa itu bisa berupa, si klausa itu bisa berupa subjek, ya nggak? Si klausa itu bisa berupa objek, atau si klausa itu bisa berupa predikat nominatif. Nah, jadi kan kalau klausa itu sendiri formulasinya NPVP gitu, ya nggak? Ya, klausa itu NPVP, dan kalau dependent clause itu most of the dependent clause sebelum NPVP ada koordinator atau conjunction.
Nah, jadi itu bisa si NP-VP-nya itu bisa 2 kali. Dan sebelumnya bisa aja ada conjunction-nya. Itu bisa di depan posisinya kalau dia sebagai subjek, bisa di tengah kalau dia predikat nominatif, bisa di belakang kalau dia posisinya sebagai objek. Gitu. Sama halnya dengan adjective clause. Tapi kalau adjective clause nggak bisa di depan. Dia kalau nggak di tengah, di belakang. Iya nggak? Ya, adjective clause nggak ada yang di depan. Oke, adjective clause kalau nggak di tengah, di belakang. Ya, di tengah itu berarti sebelum kata benda. Di belakang juga sebelum kata benda yang dimodify. Ya, pokoknya intinya dia berada di sebelum kata benda yang dia modify. Nah, adverbial clause ini hampir sama seperti noun clause untuk posisi ya, untuk menentukan posisi. Posisinya bisa di depan, ya, bisa di belakang. Betul. Bisa di depan, bisa di belakang. Jadi kalau kalian mau ngomong because itu kan, because-nya bisa ditaruh di depan, bisa di tengah gitu kan. Misalnya, because I am sick, I cannot go to school. So you can invert it, I cannot go to school because I am sick. Because I'm sick. Ya, good. Gitu. Jadi makanya nggak saya tulis formulasinya karena kalian bisa ngebayangin sendiri, oh ya, formulasinya bisa beragam. But after all, yang namanya sentence itu pasti NP-VP. Begitu juga dengan clause. Oke. Nah, ini ada contoh lah. Kok ini Balik lagi. Nah, loh, kenapa ini? Tadi ya. We have John told the little boy he won the prize. Nah, complex sentence yang ada apanya itu? Noun clause, adjective clause, atau adverbial clause? Adjective clause. Noun clause. Master C. Noun clause. Tadi Adjective dan clause. adjective clause, that's right. Adjective. Mana yang adjective clause? John told the little boy that he won the prize. Ya, he won. Yang ditanyakan Mas Dewi itu yang adjective clause-nya yang mana? He won the prize. Ya, He won the prize. Ya. He won the prize itu untuk modify siapa? The little boy. The little boy. Oh, the That's little right. boy. Yeah. John told the little boy who or that he won the prize. Kan kalau misalnya dia that atau who bisa dihilangin koordinatnya. Ada conjunction. Okay, again, it symbolizes with S because again it is a sentence. So it must be NP-VP. The NP is the N, the head. The subject is a simple subject. So and then we have VP here. What is the verb? The main verb is the word told. And we have an object here, the little boy. And just because the little boy is modified by a clause, so symbolizes it with S. Gitu. Ya, jadi walaupun dia namanya dependent clause, tetap kalau mau dibuat tree diagram itu symbolize-nya pakai S. Gitu. Okay, again it is because it is a clause, it is a sentence, so we got no, it is not a sentence. It is a clause. It is a clause, but it symbolizes with S. So we got NP-VP again. See, right? He for the second subject, and for the second verb we have won. The second predicate we have won the prize. Oke, ada pertanyaan seputar sentence structure. Ini baru slide pertama nih, PowerPoint 1. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti nanti ini ya, apa sih namanya? Karena ada 3 kalimat, tiga kalimat, simple, compound, complex. Ya, nanti perintahnya adalah setelah Zoom ini berakhir, nanti akan saya buat grup seperti biasa. Ini ada 4 kalimat. Nah, nanti grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 ya, membuat tree diagram untuk simple sentence ini. Ya, tenang, tidak hanya simple sentence, tapi ada compound sentence juga. Ada complex sentence juga. Aduh, Yeah. Tenang. Okay.
So Tidak untuk hanya yang simple sentence. ya betul sekali karena ada 3 karena cuma ada 3 ya jadi hanya 3 Cuma 3. 3 saja yang dibuat untuk slide yang pertama. Oke. Baik, Nah, ma'am. ada pertanyaan ya, cukup mudah ya. Nah, yang kemudian pembahasan yang berikutnya adalah ini pembahasan yang cukup menarik. Dari sekian banyak materi sinteks, cuma ini yang saya suka. Udah. Ambiguity, betul. Ambiguity. Karena ini sedikit Aduh, Mbak. Karena ini sedikit critical ya, sedikit challenging gitu. Bagi yang suka challenge, ya, ini menurut saya menarik. Karena gini, nanti at the end, I will give you one sentence and you have to discuss with your friends. Ini makna kalimat itu pasti ganda kan, kalau yang namanya ambigu itu pasti ganda. Nah, interpretasi yang bisa kalian jelaskan kepada saya seperti apa. Okay, so the second slide is about ambiguity and transformation. Okay, what is an ambiguity? Ambiguity is a word or phrase or even a sentence that has more than one possible meaning and make us confusing. Okay, jadi ambiguity itu bukan hanya berbentuk kalimat, tapi bisa juga sebuah kata, bisa juga berbentuk frase. Jadi gini, pembahasan kita adalah walaupun ternyata kadang-kadang kita sudah membuat kalimat yang benar, struktur yang benar, belum tentu kalimat tersebut langsung bisa dicerna oleh orang. Karena ternyata walaupun kita men-struktur kalimat dengan baik, bisa saja ambiguity itu terjadi gitu. Seperti misalnya nih, ada Margaret hardworking colleague. Kalau dilihat-lihat kan kalimatnya, kalimat ya. Tampilannya deh, kita jangan bilang kalimat. Tampilannya ini nggak ada yang salah kan dengan kumpulan kata tersebut. Tapi ternyata ini mengandung ambiguitas. Makna dua. Betul, makna ganda. What can you understand with it? Margaret. Kerja keras Margaret. Gimana? Harapannya Margaret itu pekerja keras. Aha. Gimana? Margaret itu tekun. Margaret itu tekun. Atau? Atau Margaret. Oke, di sini ada 2 interpretasi, ya. Yang pertama, ini bisa saja tidak berbentuk kalimat, hanya berbentuk frase. Apostrofi di sini apa sih? Ini apostrofinya ambigu nih. Ini saya kira kepunyaan. Nah, itu dia kan. You can apostrofi. Betul, it can be apostrophe. Itu betul apostrofi. Ya, apostrofinya ini bisa terinterpretasi sebagai penanda kepunyaan. Possessive. Betul, penanda kepunyaan. Atau ini singkatan dari to be. Betul. Gitu. Jadi ini bisa 2 makna nih. It can be a noun phrase. Kalau noun phrase berarti Margaret has a colleague. Dia punya teman kerja. And the colleague is the hardworking person. Jadi yang hardworking itu colleague-nya, bukan Margaretnya. Oh, iya, ngerti. Gitu. Tapi kalau yang bagian B, ini karena tadi ya, kalian menginterpretasikan apostrofi ini sebagai Margaret is hardworking colleague. Nah, ada orang yang namanya Margaret. Terus J itu seorang pekerja keras. Ya. Jadi yang pekerja keras di sini Margaret. Nah, ya, walaupun di sini kalimatnya tidak terlihat salah, ya, tapi ternyata bisa mengandung makna ganda. Gitu. Paham sampai di sini? Paham. Oke, coba yang lain. The boy saw the man with the telescope. Yang bikin bingung kata apanya? Saw the man with the telescope. Yang bikin the man with the telescope. Kata So. Oke, yang lain. The man with the telescope. With the telescope ya, Mem.
Iya, Teleskop. betul. Teleskopnya yang bikin bingung. With the teleskopnya yang bikin bingung, betul. Jadi si with the telescope ini buat siapa? Buat the man-nya atau buat the boy-nya? Ini interpretasinya bisa ganda. Satu, bisa jadi the boy saw the man with the telescope. Jadi dia ngelihat. Using the telescope. Betul. Oke. Makna yang berikutnya, the boy, ada anak cowok, lihat orang dewasa. Si pria Ya, betul, dengan teleskop. menggunakan teleskop. Betul. Iya nggak? Makanya bisa Iya, begitu. benar-benar. Nah, jadi yang bikin bingung itu teleskopnya. Kan walaupun kalimatnya ternyata tidak kelihatan salah ya kan, tapi kan sini maknanya bisa ganda, maknanya bisa ambigu. Gitu. Nah, jadi disinilah fungsi bagaimana pengetahuan kita tentang diagram itu diperlukan. Nah, kalau misalnya strukturnya seperti ini ya, ini kan tadi ya interpretasi yang pertama. Interpretasi yang pertama itu tadi the boy-nya yang menggunakan teleskop untuk melihat man-nya, gitu kan? Nah, kalau yang seperti ini berarti tree diagramnya gini. Jadi tetap subjeknya the boy. Nah, letaknya nanti di perbedaannya ada di sini nih. Oke, ada di VP-nya. Karena di sini posisinya si teleskop ini digunakan untuk melihat, ya digunakan untuk melihat, maka di sini posisinya sejajar dengan ini, pop, gitu. Ngerti nggak? Karena Enggak. Gini, with the telescope-nya ini kan untuk modify saw-nya kan? Iya. Nah, ini kan si with the telescope-nya ini prepositional. Ingat loh, prepositional phrase kemarin kan fungsinya bisa dua. Bisa jadi adjective phrase atau adverb Bisa jadi phrase. phrase. Betul. Nah, di sini posisinya prepositional phrase adalah adverb Adverb. Betul, adverb phrase karena dia digunakan untuk ngasih tahu bagaimana caranya si boy itu melihat man-nya. Maka posisinya sejajar di sini dengan V. Oke, tapi interpretasinya bisa berbeda. Ya, interpretasi itu berbeda. Yang interpretasi yang kedua berbeda dan lihat posisinya. Posisi posisi prepositional phrase-nya. Nih, lihat nih. Beda nggak? Kalau tadi kan sejajar. Iya, beda. Nih, ini kan sejajar nih. Ya kan? Sejajar dengan saw-nya. Karena sekali lagi, si with the telescope-nya ini digunakan untuk memodify saw-nya. Tapi kalau di sini prepositional phrase turun. Nggak sejajar lagi dengan verb. Karena apa? Karena with the telescope-nya digunakan untuk memodify the man. Si cowok. Iya nih, contohnya gini, ada the boy. Ya kan? So the man with the telescope. Nah, karena yang pakai teleskop si cowoknya ini, ya, pria dewasanya ini, maka posisi pipinya di sini tidak sejajar dengan P. Gitu. Melainkan sejajar dengan the man. Karena sekali lagi, with the telescope ini digunakan untuk memodify the man. Gitu. Paham? Sampai di sini? Paham, Miss. Okay. Paham. Ada pertanyaan? Mem, saya masih bingung sama Apa tuh? Dua. Apa? Oke deh. Soal segi maksudnya letak dia sama atau enggaknya tuh gimana? Maksudnya gimana ya? Letak kesamaannya tuh cara taunya dia itu sejajar sama si P-nya itu bagaimana, Mem? Oke. Gini nih. Kan ini kan posisinya tadi ya, sejajar. Ini V, ini VP kan. Karena kan tadi sekali lagi si siapa namanya? Sebentar. VP itu kan predikat ya. Predikat itu pasti ada verb-nya. Nah, verb-nya ini verb-nya ini bisa jadi ada pendukungnya, kata pendukung. Bisa jadi objek, bisa jadi cara dia melakukan kata kerja itu gitu. Nah, karena di sini posisinya with the telescope-nya digunakan untuk memodify verb. Ini untuk memodify verb nih. Memodify verb, maka dia posisinya sejajar dengan V. Posisinya ini masih satu
masih di bawah predikatnya nih. Sementara kalau yang ini prepositional phrase PP di bawahnya lagi, di bawahnya PP karena sebelumnya kan ini ada verb nih. Ada verb terus di sini cuma sampai ke objek nih. Ada verb, ada objek. Ya nggak? NP di sini objek loh. Nah, objeknya siapa? Objeknya the man. Objeknya the man, terus the man-nya the man-nya punya modifier nggak? Ada modifiernya nih, with the telescope. Gitu. Jadi karena si the man-nya ini dimodify dengan with the telescope, maka posisi PPP di bawah sejajar dengan si objeknya tadi ini. Gitu. Paham? Oke. Paham, Ada lagi yang mau bertanya? Sudah yakin? Tidak ada pertanyaan? Yakin, Ma'am. Oke. Yakin. Nah, ini dia yang akan jadi menu kalian. Nanti tinggal ditunggu siapa saja yang dapat kalimat pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat. Jadi masing-masing satu. Jack decided on the boat. Sam wears a bright yellow shirt. Mary works out in the background. I wrote the letter on the kitchen table. Oke, saya minta kalian bikin kalimat tree diagramnya bentuknya seperti ini ya. Jadi akan dapat poin plus kalau kalian bisa memberikan ilustrasi berupa gambar seperti ini, gitu. Ya, jadi diinterpretasikan dengan gambar, kemudian dituangkan ke dalam tree diagram. Gitu. Nah, bentuknya gimana? Berarti satu kalimat itu bikinnya kita dua interpretation. Oh, betul sekali. Betul sekali. Gitu. Oke, jadi ada untuk kegiatan hari ini ada berapa ya? 5. Ada 5 tree diagrams. Oke. Wow. Yang satu simple sentence, compound complex, kemudian command complex, yang kemudian interpretasi pertama, interpretasi kedua untuk ambiguity. Nah, tenang saja, karena tugasnya cukup membuat kalian berkata wow. Oke. Saya buat durasi deadline-nya lebih panjang dari biasanya. Maunya hari Jadi apa? besok. Oh, jangan besok berarti, Miss. Senin udah mau ujian, enak aja. Jangan Senin kelamaan, ntar lupa. Nah, jangan kelamaan juga nanti kalau misalnya nanti kelamaan, ntar malam minggu, Miss. Astaga. Jumat udah kelamaan, malam minggu. Ya udah hari Jumat malam, Miss. Ya udah hari Jumat ya. Oke, untuk waktunya nanti mesti mesti set di Google Classroom ya. Oke, Miss. Thank you. Bentuknya jangan Word ya. Bentuknya jangan Word, PowerPoint. Boleh, PowerPoint, tapi saya sih ekspektasinya kalian bikin bentuk JPG. Gambar. Bisa nggak? Oh, JPG. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu caranya, Ya ampun, mesti kasih tahu. Nih, caranya. Tahu kan? Tahu nggak? Tahu, tapi gak tahu caranya, Miss. Ih, ya Allah, kalian tuh anak milenial. Nih ya, mesti kasih tahu nih. Bentar, kelihatan nggak? Ya, nanti jadi ini nih. Bentar. Waktu. Kalian pertama-tama ngerjainnya di PowerPoint dulu. Terus habis itu, habis dari PowerPoint di print screen. Tahu print screen nggak? Jangan nggak tahu lagi. Nah, habis di print screen, oke, terus kemudian nah tuh cakep. Siapa tuh yang bilang paint tadi? Halo? Nggak tahu, Miss, siapa yang bilang. Oke. Mana ya pen saya sebentar? Nggak kelihatan nih kalian ya? Enggak. Kayaknya ada tuh tadi yang udah bilang paint.
Berarti tinggal di paint, terus kemudian di paste. Ini sih. Kok nggak masuk sih paint di sini ya? Oh, nggak. Ini dia. Nggak bisa share. Nggak bisa share screen ya? Nih, udah nih Miss, Kelihatan? bisa. Bisa, oke. Kelihatan. Nah, ini kan tadi kan udah di print screen kan? Ya udah tinggal di paste, kemudian file, kemudian sama nih. Ya udah save as file. This one. iya. JPG. Oh, Gitu. Itu deh. Bisa kan? bisa Oke, Miss. Bisa. Oke. Ada pertanyaan lain? Miss, besok Hmm. UAS yang keluar materinya apa? Materinya English, Morphology, and Syntax. Iya emang sih Miss. Iya. Maksudnya dari awal atau dari pelajaran setelah UTS itu Miss? Bentar. Ingat-ingat dulu. UAS yang saya kirim yang mana ya? Kalau nggak salah nanti pembahasan tentang morfologi masih ada sedikit-sedikit, tapi lebih fokus ke sintaksnya. Gitu. Oke. Pokoknya gini, yang morfologi itu yang bagian yang kemarin kalian banyak salah. Diinget-inget aja yang mana, kemarin Mem? banyak salah apa. Nah kan kamu yang ngerjain kemarin. Nggak tahu, Mem, kebanyakan ngerjain. Enggak, yang waktu UTS yang banyak salahnya yang mana itu? Oh, yang pohon diagram ya, Mem? Masa Oh iya ada tuh, diagram? ada Mem. Ada, Mem. Ada. Cuma Ya, itu bagian doang. apa ya? Saya lupa. Cuma Iya, bagian itu ya? kebanyakan salah di situ Iya, Miss. kebanyakan salah di situ. Ya udah. Oke, berarti di situ nanti, ya. Bagian itu dan kemudian nanti lebih fokus ke sintaksnya. Oke Miss. Oke, ada lagi pertanyaannya? Udah itu doang Miss. Oke, kalau tidak ada, baik. Hari mari Jumat kita- malam ya Miss. Iya. Ampun deh, banyak nawar lagi udah kayak ibu-ibu. Oke, ada lagi yang mau ditawarin? Udah Miss. Nggak ada. Terima Oke. kasih banyak untuk pelajarannya selama ini. Oh, sama-sama. Makasih Ya, nih. karena Thank you, Miss. kan dulu dong, mesti ngomong dulu. belum apa-apa udah ngomong thank you. Kalian kocak banget sih. Iya, pokoknya tuh kan saya jadi lupa mau ngomong apa. Ya intinya after all karena minggu ini adalah pertemuan terakhir kita, so thanks for the cooperation for the whole semester. Saya harap nanti ada perbaikan yang lebih baik selama mengikuti materi ini. And please apologize me if I have a lot of mistake during the show and before or after the show. So ya intinya kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri pertemuan kita satu semester ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Good luck for every subject you will have next week. And then let's call it a day by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Bye-bye Miss. Bye, Miss.